Ya, amalan yang bagus bagaimana disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW adalah amalan yang bisa didawamkan oleh pengamalnya, yang bisa dilakukan secara berkesinambungan, ya, secara istiqomah, meskipun cuma sedikit, apalagi banyak. Nah, tentunya apa yang sudah diamalkan itu ya tidak boleh putus. Jadi kalau misalnya biasa satu hari sholawat 10 kali, di pagi hari sholawat 10 kali, di sore hari, amalkan ini setiap hari ila yaumil qiyamah, sampai kapanpun kita hidup kita amalkan. Hanya saja ada kondisi-kondisi tertentu yang dimaafkan oleh syariat, tidak menggugurkan status istiqomah. Ya, diantaranya adalah orang yang tertidur, ya, tertidur sehingga kehilangan amalannya. Orang yang tertidur sehingga kehilangan amalannya. Misalnya, ada orang yang biasa tiap malam dia baca surat Al-Mulk di waktu malam hari, di waktu setiap orang lagi banyak orang terlelap dalam tidur. Nah, tiba-tiba suatu hari dia sendiri tertidur sehingga surat Al-Mulknya tidak dia baca karena tertidur. Maka yang semacam ini terhitung istiqomah dengan catatan keesokan harinya dia qadha, dia ganti apa yang dia lewatkan karena tertidur tersebut. Kemudian juga orang yang mengalami hambatan syar'i, halangan syar'i semisal seseorang karena sakit, ya, karena sakit atau karena menstruasi. Sakit atau menstruasi, ini termasuk halangan syar'i. Maka orang yang mengalami halangan syar'i, misal tadi dikatakan biasa baca surat Al-Mulk atau baca surat-surat yang lain, ketika dia menstruasi dia tidak boleh membacanya. Apakah dikatakan istiqomahnya hilang? Istiqomahnya tidak hilang, ya, dengan catatan nanti di masa sucinya ya akan lebih utama kalau dia qadha. Misalnya dia biasa tiap malam baca surat Al-Mulk, kemudian kok di masa dia mengalami menstruasi, nanti ketika suci di malam hari dia baca surat Al-Mulk akan lebih bagus didobel. Jadi kalau misalnya dia bacanya biasanya kan tiap malam 1 kali, maka ditambahin 1 kali lagi niat untuk mengganti apa yang dia tinggalkan. Ya, apa yang dia tinggalkan. Kemudian seandainya dia tidak menggantinya bagaimana? Karena ini halangan syar'i, ya, maka seandainya pun tidak menggantinya akan dianggap istiqomah. Ya, akan dianggap istiqomah. Tapi alangkah lebih bagus untuk mujahadah, ya, untuk melawan hawa nafsu dan mendudukkan diri, dia ganti surat Al-Mulk yang biasa dia baca tersebut, saat dia bersih, dia bacanya jadinya double, ya, 2 kali. Kemudian dalilnya apa? Ya, dalilnya adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah dalam kitab sahihnya. Ini hadis yang sangat sahih. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man nama an hizbih aw an syai'in minhu faqara'ahu fi ma baina salatil fajri wa salatil zuhri, kutiba lahu ka'annama qara'ahu minal laili." Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang tertidur sehingga terlewatkan tidak membaca hizib Al-Qur'annya atau sebagian dari bacaan Al-Qur'annya, kemudian dia baca yang ia lewatkan tadi baina sholatil fajri wa sholatil zuhri, di antara waktu subuh dan waktu zuhur, kutiba lahu ka'annama qara'ahu minal lail, maka dia dicatat mendapatkan pahala seperti dia membacanya di malam hari. Nah, ini orang yang dia biasa sholat malam, dalam sholat malamnya dia membaca Al-Quran, ya, 1 hizib atau 2 hizib, ternyata ada yang terlewatkan karena tertidur. Ya, bacaannya terlewatkan karena tertidur, termasuk itu bacaan dalam sholat ataupun bacaan di luar sholat. Bacaan dalam sholat ataupun bacaan di luar sholat menurut para pensyarah hadis. Maka ketika dia pagi hari setelah selesai sholat subuh, zikir wirid, di waktu duha tersebut dia ganti, ya, sholat sunnahnya malam yang terlewatkan dan juga bacaan Al-Quran yang terlewatkan,
maka dia mendapatkan pahala yang sama. Nah, ikhwani rahimakumullah. Nah, inilah yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW agar kita segera menggantinya. Dan itu juga dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana diriwayatkan oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha qalat, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza fatathu shalah min al-lail min waja'in aw ghairihi shalla min an-nahar tinta au itsnatai asyra rak'ah." Rawahu Muslim. Dikatakan oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, dahulu Nabi Muhammad SAW jika ada sebagian dari sholat malam beliau yang terlewatkan karena sakit atau yang lain, maka beliau melakukannya di siang hari, sholat sebanyak 12 rakaat. Ini kalau ada 12 rakaat yang malam ditinggalkan oleh Nabi SAW karena satu alasan syariat, maka Rasul menggantinya di siang hari. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, memang menjaga istiqomah ini yang paling penting. Bahkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi SAW menunjukkan sikap yang tidak suka kepada seseorang yang dia biasa mengamalkan satu amalan kemudian dia tinggalkan. Sebagaimana disebutkan, wa an Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu berkata, suatu ketika baginda Muhammad SAW berkata kepadaku, "Ya Abdullah, la takun mithla fulan." Wahai Abdullah, kamu jangan seperti fulan. Kana yaqumu minal lail fataraka qiyamal lail. Dahulu dia biasa sholat malam, tapi saat ini dia tinggalkan sholat malamnya. Nah, ini yang nggak istiqomah, itu yang tidak bagus. Jadi Rasulullah SAW mengajarkan amal yang istiqomah, meskipun cuman sedikit. Nah, bagi yang tadi bertanya, ya silahkan tetap istiqomahkan surat Al-Muluknya. Ketika berhalangan jangan dibaca. Nanti ketika sudah suci, ya baca kembali, ya syukur-syukur kalau kemudian diqodho apa yang ditinggalkannya tersebut, maka ini akan bagus. Kalau nggak diqodho juga nggak jadi masalah. Nah, kemudian amalan apa yang bisa diistiqomahkan? Buat wanita yang wanita itu mengalami menstruasi, ya, karena tidak semua wanita mengalami menstruasi. Ada yang tidak menstruasi, ada yang sudah selesai masa menstruasinya. Amal yang mudah diistiqomahkan adalah zikir. Karena zikir bisa lakukan dalam keadaan apapun, semisal sholawat, istighfar, kalimat tasbih, ya kalimat tahlil. Nah, ini bisa diamalkan kapanpun dan dalam kondisi apapun, baik dalam keadaan suci maupun dalam keadaan yang tidak suci, maka boleh diamalkan.